Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kasrawi, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dianugerahkan kesehatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan. Baiklah, langsung saja kita ke intinya. Adapun tema yang saya bawakan untuk malam ini yaitu ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad adalah sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan untuk hukum yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum Islam dalam Al-Quran. Sedangkan hadis merupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak mungkin salah selama hadisnya sahih, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin salah, dan jika salah maka langsung diperbaiki. Lalu bagaimana dengan ijtihad? Ijtihad dilakukan jika tidak ada hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis dan dilakukan oleh seorang mujtahid. Nah, berikut ini penjelasan lengkap mengenai pengertian ijtihad, syarat menjadi mujtahid, bentuk-bentuk ijtihad, jenis ijtihad, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Ijtihad berasal dari kata lafal ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Adapun menurut istilah hukum syara', ijtihad ialah mencurahkan kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' dari suatu dalil tafsil dari dalil-dalil syariat. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Istilah yang diperbolehkan dalam perkara yang nasnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Apabila perkara-perkara itu sudah jelas ada dalilnya secara sahih dan tegas, tidak diperkenankan untuk dilakukan ijtihad. Kewajiban kita hanya melaksanakan hukum itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Untuk menjadi mujtahid harus memenuhi syarat-syarat, dan mujtahid tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang dan harus memiliki cara-cara yang benar. Syarat seorang yang akan melakukan ijtihad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersifat adil dan takwa. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang ketiga, mengetahui dan memahami mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan torik. Yang keempat, memahami cara merumuskan hukum. Yang kelima, memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan terakhir itu ada berpikir terbuka dan selalu ingin belajar. Fungsi ijtihad. Di dalam ijtihad juga mempunyai beberapa fungsi, yakni sebagai berikut. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran, sebagai sarana pemecah masalah yang baru guna menyelesaikan masalah baru agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah, membuka wacana berpikir dan mencari jawaban atas permasalahan kontemporer. Bentuk-bentuk ijtihad sendiri, yang pertama itu ada ijma.
ijma adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh kesepakatan ulama pada masa Rasulullah SAW wafat untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran kertas menjadi mushaf Al-Quran. Qiyas adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh, mengharamkan hukum minuman keras dan sejenisnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter yang memabukkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "Za ajtahada hakimu fasahaba fallahu ajrana wa idza ajtahadaya ayyuhallazina amanu innama hammaru wa mashiru wala ashabul wala zalamu najasa man ammala syaitan fajatamibuhu la'alakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah. Yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Contoh, seorang wajib mengganti kerugian akibat kerusakan. Jenis ijtihad dilihat dari segi pelakunya. Ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan secara berkelompok. Misalnya pakar dari berbagai disiplin ilmu duduk bersama berijtihad untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan. Yang kedua itu ada ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perseorangan. Pintu ijtihad yang sampai sekarang masih terbuka, hidup yang semakin kompleks dan menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat. Perbedaan ijtihad masa sekarang dengan masa lampau itu terletak pada kejelian dan tinjauan dari berbagai aspek secara cermat. Ya, yang selanjutnya ada kedudukan ijtihad itu sendiri. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis berikut, "Iza ajtahada hakimu fashabul falahu ajru wa iza ajtahadu summa ahadu falahu ajru." Artinya, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ijtihad di kalangan ulama Islam merupakan salah satu metode istinbat atau penggalian sumber hukum syarak melalui pengerahan seluruh kemampuan dan kekuatan nalar dalam memahami
nas syar'i atas sesuatu peristiwa yang dihadapi dan belum tercantum atau belum ditentukan hukumnya. Mungkin sekian tema yang saya bawakan malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.